4 info baru bagi pensiunan. Pensiunan siap-siap, reformasi sistem pensiun ke depan. Dan kedua, terkait dengan pesangon fully funded, kapan mulai berlakunya yang menjadi pertanyaan hingga saat ini bagi pensiunan. Serta ada dua informasi menarik lainnya. 4 informasi baru kita sampaikan pada kali ini. Mari kita simak video selengkapnya. Bapak Ibu, agar tidak ketinggalan informasi, mari kita simak beberapa informasi baru yang tentunya akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu terkait dengan pertama, reformasi pensiun, yang mana kali ini BKN pun angkat suara terkait dengan reformasi ini. Kemudian kedua, terkait dengan tips lancar autentikasi dari Taspen, yang baru-baru ini dibagikan oleh Taspen dari akun media sosialnya. Dan ketiga, fakta baru. Ada pramugari cantik yang terseret kasus korupsi bersama dengan ex-dirut Taspen, ANS Kosasi. Ya, nah ini juga menjadi perhatian, ternyata beberapa dana yang dikorupsi disinyalir mengalir kepada pramugari, yaitu orang dekat dari dirut ini, yang dikabarkan katanya selingkuhannya dan sebagainya lah ya. Dan informasi utama yang keempat terkait dengan fully funded kapan mulai diberlakukan. Oke, tidak berlama-lama kita masuk di informasi pertama terkait dengan reformasi pensiun. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah memang merencanakan reformasi pensiun sebagai akibat dari membengkaknya beban APBN dari tahun ke tahun untuk membiayai pensiunan. Nah, Kepala BKN yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Korpri Nasional, yaitu Profesor Zudan Arif, dalam sambutannya menegaskan komitmen Korpri untuk memperjuangkan sistem pensiun yang lebih adil dan sejahtera. Banyak pensiunan yang terkejut karena dana pensiun yang diterima hanya 8% dari take home pay-nya saat masih aktif bekerja. Oleh karena itu, kami konsisten memperjuangkan single salary system dengan satu sistem gaji tunggal sebesar 15 juta rupiah tanpa rincian tunjangan. Dengan sistem ini, pensiunan nantinya akan menerima 75% dari gaji tunggal, kata Zudan pada waktu itu. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Aris Widianto menyatakan bahwa reformasi sistem pensiun ini bukan hal baru. Ia juga menjelaskan bahwa usulan perubahan sistem pensiun telah diajukan sejak 20 tahun yang lalu. Menurutnya, reformasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengamanatkan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Kami berupaya membentuk lembaga dana pensiun untuk mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun, terang Aris. Lebih lanjut, pada webinar itu, ia juga mengulas beberapa aspek penting dalam program dan pendanaan pensiun yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Antara lain, optimalisasi program persiapan pensiun, opsi perubahan bentuk program pensiun, dan opsi pendanaan. Sekretaris Jenderal Persatuan Wredatama Republik Indonesia, Agung Mulyana juga turut mendukung langkah-langkah persiapan pensiun yang telah dipaparkan oleh BKN. Menurut Agung, program persiapan pensiun perlu dilakukan secara masif melalui pelatihan dan pembekalan bagi PNS yang akan pensiun. Nah, ini ya terkait dengan reformasi pensiun yang ke depan yang telah dibocorkan oleh oleh BKN. Nah, di sini juga ada Pay as you go, di sini juga ada fully funded. Nah, opsi pendanaan, di sini ada opsi Pay as you go yang saat ini kita gunakan. Di sini juga ada fully funded. Nah, di sini dijelaskan bahwa fully funded itu beban pemberi kerja akan menjadi lebih ringan apabila akumulasi iuran diinvestasikan dengan baik. Kemudian, pemberi kerja harus menyiapkan infrastruktur pengelolaan dana yang baik dan profesional. Harus ada iuran pemerintah. Jadi dengan fully funded nantinya pemerintah juga akan mengiur, kemudian peserta juga akan mengiur. Kemudian besarnya manfaat tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil investasinya.
ya. Kemudian kita masuk ke informasi kedua. Baru-baru ini Taspen memberikan 4 tips anti gagal untuk autentikasi. Yang pertama, ada pun yang harus Bapak Ibu lakukan agar autentikasi berhasil, karena autentikasi ini merupakan hal penting dilakukan sebagai bentuk verifikasi data guna menjamin kelanjutan pembayaran manfaat pensiun. Bagi pensiunan yang tidak melakukan autentikasi, pembayaran uang pensiun akan di-stop sementara sejak 3 bulan dari waktu autentikasi. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan proses autentikasi Bapak Ibu berjalan dengan lancar. Yang pertama, ini adalah lakukan autentikasi di luar jam sibuk. Di luar jam sibuk ini yaitu hindari pagi hari, kemudian pada tanggal 1 setiap bulan, karena biasanya untuk pagi hari dan tanggal 1 itu memiliki trafik yang tinggi, sehingga bisa menyebabkan gagal untuk autentikasi. Kemudian yang kedua, pastikan pencahayaan ketika verifikasi wajah itu bagus dan koneksi internet juga cukup memadai. Karena ini juga berpengaruh kalau melakukan autentikasi cahaya gelap, otomatis kamera Bapak Ibu itu tidak bisa menangkap gambar wajah Bapak Ibu itu dengan baik, sehingga akhirnya autentikasi jadi gagal. Kemudian peserta juga jika autentikasi dilakukan di kantor bayar seperti bank atau pos dan mengalami kendala, peserta cukup meminta bantuan petugas setempat. Ya. Kemudian untuk pelaporan terkait dengan autentikasi yang belum lengkap, Bapak Ibu bisa menghubungi kantor bayar seperti pos atau bank terdekat. Nah, kemudian Corporate Secretary Taspen, Hendra menyampaikan bahwa perusahaan memprioritaskan kemudahan layanan digital ini untuk menjawab kebutuhan peserta. Taspen juga mengimbau Bapak Ibu untuk waspada terhadap penipuan dan mengingatkan bahwa setiap layanan bersifat gratis. Nah, jadi masyarakat diminta waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan Taspen, khususnya melalui pesan instan seperti WhatsApp. Oke, kita lanjut di informasi ketiga. Nah, fakta baru terkait dengan kasus korupsi Taspen. Nah, ini juga menjadi penting ya, bahwa nama Teresia Mela Yunita, seorang pramugari lulusan Universitas Atmajaya asal Bandar Lampung, mendadak jadi sorotan dalam kasus korupsi yang menyeret mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasi. Teresia disebut-sebut menerima aliran aset mewah yang diduga dibeli Kosasi menggunakan dana haram PT Taspen. Jaksa penuntut umum mengungkapkan Kosasi membeli 3 bidang tanah di Tangerang Selatan senilai sekitar 4 miliar atas nama Teresia. Tak hanya itu, sejumlah unit apartemen juga diduga masuk daftar aset yang terkait dengan dana korupsi tersebut. Kasus korupsi di PT Taspen ini memang fantastis, merugikan negara hingga 1 triliun. Kosasi sendiri diduga memperkaya diri lebih dari 34 miliar. Dari uang hasil korupsi tersebut, jaksa menyebutkan Kosasi membeli 11 unit apartemen dan 3 bidang tanah atas nama Teresia Mela Yunita yang diduga merupakan pramugari sekaligus selingkuhannya. Nah, ini terkait dengan fakta baru kasus korupsi Taspen yang hingga saat ini masih berlangsung prosesnya. Ya, mudah-mudahan dapat keadilan bagi kita semua ya. Kita lanjut ke informasi terakhir terkait dengan skema fully funded. Kapan mulai diberlakukan pesangon fully funded ini? Nah, kalau kita lihat berdasarkan paparan dari BKN, di sini memang disebutkan ada reformasi pensiun ini ada 2 ya, aspek kelembagaan, kemudian ada juga aspek program. Di aspek program ini, di sini ada optimalisasi program persiapan pensiun, opsi perubahan bentuk program pensiun menjadi manfaat pasti, kemudian pendanaan yang akan datang, yang saat ini dari PSUGO ke skema pendanaan dengan alternatif yaitu fully funded atau National Defined Contribution. Nah, hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan kapan aturan fully funded ini akan mulai diberlakukan. Sehingga hingga saat ini itu belum jelas siapa saja nanti yang akan menerima fully funded itu. Tetapi rencananya skema fully funded itu
rencana reformasi pensiun atau reformasi ASN nanti akan ada pengembangan program untuk PNS yang saat ini, kemudian untuk PNS yang ada saat ini, kemudian untuk PNS-PNS baru dan P3K baru. Itu arah reformasi ASN nantinya. Sementara terkait dengan fully funded hingga saat ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturannya, sehingga untuk kapan pesangon mulai dibayarkan, siapa saja nanti yang akan menerima fully funded itu, dan bagaimana sistem pembayarannya, kita masih menunggu arahan terkait dengan aturan tersebut. Tentunya ketika sudah diterbitkan aturannya, baru nanti kita bisa tahu siapa saja penerima fully funded itu dan bagaimana skemanya, apa benar nanti akan mendapatkan hingga 1 miliar rupiah. Itulah informasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.